Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. How are you today? I hope you good condition today. Well, I'm Kamaria, a 7th semester student in English Education Department, UIN Antasari, Banjarmasin. Okay student, before our lesson today, please say basmalah together. Well, today we will learn about simple past tense. Nah, ada yang tahu nggak apa itu simple past tense? Nah, sebelumnya kan di materi sebelumnya kita sudah membahas tentang simple present tense. Jadi sekarang kita akan membahas tentang simple past tense. Nah, jadi simple past tense itu adalah kalimat sederhana yang menyatakan suatu aktivitas yang terjadi dengan jelas di waktu lampau. Nah, jadi simple past, namanya aja past, berarti simple yang sudah lampau. Yang aktivitasnya itu yang sangat jelas menyatakan bahwa waktunya sudah lampau. Nah, contohnya itu ada yesterday, kemarin, kemudian ada last night, tadi malam, atau bahkan last week. Nah, kemudian dalam simple past tense ini dia juga memiliki 3 rumus, yaitu ada positif, negatif, dan interrogatif. Rumus simple past tense. Nah, di sini ada rumus simple past tense untuk kalimat positif. Itu ada subject plus verb to plus object. Kemudian untuk kalimat negatif, subject plus did plus not plus verb 1 plus object. Untuk kalimat interrogatif atau kalimat tanya, itu ada did plus subject plus verb 1 plus object. Nah, jadi di sini ini untuk rumus simple past tense itu untuk kalimat positifnya di rumus itu menggunakan verb to atau verb kedua. Verb kedua di kata kerja benda kedua setelah verb 1, kata kerja pertama. Nah, namun untuk kalimat negatif dan interrogatifnya, kalimat tanya, verbnya itu berubah lagi, kembali lagi ke awal, itu menjadi kalimat verb 1. Nah, dalam rumus itu sudah ditentukan bahwa untuk simple past tense kalimat positifnya itu menggunakan verb to. Nah, sedangkan untuk negatif dan interrogatif itu menggunakan verb 1. Kemudian juga untuk kalimat negatif dan interrogatifnya itu menggunakan did, berbeda dengan simple present tense. Nah, kalau simple present tense kan menggunakan do or does. Nah, sedangkan simple past tense ini menggunakan did. Nah, kenapa menggunakan did? Karena did ini untuk kalimat lampau, sedangkan do or does itu untuk kalimat waktu sekarang, menyatakan waktu sekarang. Nah, sedangkan did untuk menyatakan waktu yang telah lampau. Contohnya itu ada I went to school yesterday. Aku pergi ke sekolah kemarin. Nah, ini contoh kalimat untuk kalimat positif. Ada I went. I itu subjeknya. Kemudian when-nya ini verb to atau kata kerja kedua. To school yesterday-nya ini objektif lah kata keterangannya. Nah, kan when ini kan kata pertamanya go and gone. Nah, sedangkan dirumuskan untuk kalimat positif itu menggunakan kata kerja kedua, maka kita gunakanlah when, kata kerja keduanya. Kan kata kerja pertamanya itu go, kata kerja keduanya when. Jadi dalam kalimat itu I went to school yesterday. Nah, jadi itu untuk contoh kalimat positif. Nah, kalau untuk kalimat negatifnya,
Nah, kalian sudah tahu kan itu rumusnya. Nah, jadi contohnya itu ada I did not go to school yesterday. Nah, untuk kalimat negatifnya kan kita menambahkan did, menyatakan lampau, dan untuk penolakan not, jadi did not. Kemudian plus verb one. Nah, kembali lagi ke verb one. Sedangkan untuk kalimat positifnya tadi kan menggunakan kata kerja kedua pakai when. Nah, sedangkan untuk kalimat negatif itu menggunakan kata kerja pertama, maka kita menggunakan go. Kata kerja pertamanya kan go. Jadinya I did not go to school yesterday. Aku tidak pergi ke sekolah kemarin. Nah, untuk selanjutnya itu contoh untuk kalimat interrogatif atau kalimat tanya. Nah, setiap ada kalimat tanya atau interrogatif, di dalam rumusnya itu kata did-nya ditaruhnya itu atau diletakkannya itu di depan subjek. Nah, setelah did, subjek, baru kata kerja. Itu sudah menjadi rumus dan ketentuannya. Nah, contohnya itu ada did I go to school yesterday? Apakah aku pergi ke sekolah kemarin? Nah, jadi menggunakan did, subjeknya I, dan verbnya tidak berubah. Negatif sama interrogatif itu verbnya tetap sama-sama menggunakan verb one. Kemudian kata keterangannya juga menggunakan kata-kata lampau. Yesterday, kemarin. Kemudian ada last night, tadi malam, last week, tadi minggu. Pokoknya kalau untuk simple past tense itu kata keterangannya itu yang lampau-lampau, yang sudah terjadi di masa lalu lah. Pakai last week, last night, yesterday. Nah, kemudian menggunakan did. Jangan lupa kalau untuk kata lampau did. Nah, kalau untuk kata sekarang simple present tense itu menggunakan do or does. Nah, contoh selanjutnya itu ada he ate my bread last night. Dia telah makan roti saya tadi malam. Nah, itu untuk kalimat positifnya. Maka menggunakan at. Nah, itu kata kerja makan untuk kata kerja kedua. Nah, kemudian ada kalimat negatifnya. He did not eat my bread last night. Dia tidak makan roti saya tadi malam. Nah, untuk kalimat positifnya tadi kan menggunakan at. Nah, at makan kata kerja kedua. Nah, sedangkan kalimat negatifnya tadi menggunakan eat. Eat makan untuk kata kerja pertama. Jadi kata kerja pertama itu eat, kata kerja keduanya itu at. Nah, kata kerja ketiganya itu eaten. Nah, jadi seperti itu. Kemudian ada kalimat interrogatif atau kalimat tanya. Did he eat my bread last night? Apakah dia telah makan roti saya tadi malam? Nah, dirumuskan kata kerja interrogatif tetap menggunakan kata kerja pertama, yaitu eat. Did he eat my bread last night? Jadi kalian harus bisa membedakan kata kerja pertama dan kedua, karena di simple past ini untuk positifnya menggunakan kata kerja kedua, verb to. Untuk negatif dan interrogatifnya itu menggunakan verb one, kata kerja pertama. Okay, student, are you understand lesson today? Okay, good. Well, conclude lesson today. Jadi, kesimpulan pembelajaran kita hari ini tentang simple past tense adalah bahwasanya simple past tense itu adalah aktivitas yang sudah jelas tentang waktunya itu lampau, itu masa lalu. Kemudian dia juga memiliki rumus yang dimana ada untuk kalimat positif, negatif, dan interrogatif. Nah, okay, student, I will give you exercise. I want you make the fifth sentence about simple past tense. Nah, jadi saya akan memberikan kalian latihan. Latihannya itu kalian membuat 5 kalimat yang berkaitan dengan simple past. Okay, student, I think enough for lesson today. Sebelum menutup pembelajaran hari ini, marilah kita bersama-sama mengucapkan hamdalah. Okay,
Thank you for your attention. Keep spirit and don't forget study hard. Jangan lupa tugasnya dikerjakan. See you in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.